Saya ke Mbak Huria. Ini kalau kita lihat Mas Anies Baswedan, ini antara pendukung yang sangat militan dan pembenci yang juga sama militan itu terus-menerus saut menyaut. Ini sebenarnya menguntungkan nggak buat seorang Anies Baswedan? Mungkin kalau jawabannya menguntungkan buat Anies atau tidak, kalau dari sisi popularitas iya gitu ya. Karena kan popularitas itu kan tidak harus tone-nya itu positif ya. Mau positif, mau negatif itu akan sama-sama mempengaruhi tingkat popularitas gitu ya. Semakin banyak orang yang membicarakan nama kandidat, maka akan semakin besar gitu ya public exposure dan juga dia makin dikenal publik. Nah, tetapi juga menurut saya kalau gambaran kontestasi nanti 2024 akan sama seperti ini, yang kita lihat ini adalah model fanboy gitu ya, fanboy para politisi. Saya kok jadi melihatnya persoalannya bukan pada nama-nama siapa yang akan potensial menjadi capres gitu ya, tetapi betapa suramnya pilpres kita nanti 2024 kalau pola kampanye yang dilakukan oleh para pendukung modelnya ya selalu menjelekkan dan menihilkan gitu ya kandidat lain. Saya ingin tambah sedikit ya Mbak Lucia, ini yang disampaikan saya mau garis bawah itu ya, biar supaya iklim kita ini baik ya. Coba lihat, saya ingin sebenarnya orang-orang seperti Eko pun tadi ini bicara prestasi Ganjar. Ya, apa capaian-capaiannya? Ya sama kita bicara capaian-capaian yang kita dukung Anies Baswedan. Saya nggak pernah lihat tuh Bung Eko bicara, coba lihat semua kanalnya itu bicaranya itu semua menyerang calon lain, mendegradasi calon lain, tapi tidak pernah menonjolkan. Gini, saya nulis, saya di YouTube. Coba anda sebutkan apa coba Pak yang menonjol dari Ganjar, sebutkan satu saja. Yang jelas kemarin dapat award dari KPK sebagai membuat birokrasi itu lebih bebas dari korupsi. Itu jelas. Anda dong award KPK kepada Anies Baswedan kalau itu ukurannya. Kenapa harus bukan dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan kemarin kan baru bermasalah. Bagaimana mungkin terhadap KPK pemerintah daerah? Formula E saja, Formula E masih bermasalah. Tanah DP 0% sekarang jadi tersangka KPK. Ganjar, apa sebutkan satu prestasinya Ganjar? Kok perpuluhan jelas dong. Anies Baswedan bikin program rumah DP 0%. Ganjar bikin rumah yang tanpa woro-woro. Sekarang banyak dibangun rumah masyarakat di Jawa Tengah tanpa woro-woro seperti Anies kampanye kemarin. Digusur orang kok mau dibangun. Orang yang sudah tinggal di digusur. Soal itu program perumahan beda. Program perumahan membangun rumah di Jawa Tengah itu jauh lebih clear tanpa woro-woro ya, untuk pembenahan rumah warga itu jauh lebih clear. Oke, Bung Eko coba lihat berapa jumlah rumah masyarakat yang dibangun oleh Ganjar. Oke. Tanpa woro-woro. Ya, sedikit aja Bung Kodari. Ini cerminan apa nih antara dua pendukung nih? Padahal dua nama itu belum tentu di 2024 juga. Sampaikan apa gitu. Enggak gini. Yang ingin saya sampaikan gini. Saya warga Jakarta mengkritisi Gubernur Jakarta. Ya. Itu buat saya sah aja, bukan sebagai saya nggak pernah mengkritisi Anies sebagai calon presiden, saya mengkritisi dia sebagai gubernur Jakarta. Ya, stop sampai di situ, Bung Andi Sinulinga. Kalau Anda terus berbicara, saya akan mute mic Anda. Begitu juga Eko Kuntadi. Bung Kodari, ini cerminan apa nih? Cerminan antara dua fans club, kira-kira begitu, fans club Anies Baswedan dengan fans clubnya Ganjar Pranowo. Itu pertama. Itu jadi kalau bicara beda baju saja, beda warna itu udah bisa kelahi gitu. Tanda kutip ya. Yang kedua, tapi jangan-jangan gini loh, ketika dalam politik itu semua memungkinkan, jangan-jangan suatu saat Bung Eko Kuntadi sama Bung Andi Sinulinga ini akan bersama ketika Ganjar Anies di 2024. Dengan Prabowo gitu. Tapi kita sama mendukung Jokowi, sama kita mendukung. Lanjut dikit ya. Mendukung Jokowi, kita Eko mendukung Jokowi, saya mendukung Jokowi. 2024 itu sampai level tertentu merupakan pertarungan antara the next Jokowi dengan the next Prabowo. Nah, pada hari ini dalam kacamata saya, the next Jokowi itu isinya papan atas baru satu, yaitu Ganjar.
di kubu dan Prabowo ada dua nama. Pertama Prabowo sendiri, yang kedua Anies Baswedan gitu. Jadi kalau beda pendapat ya pada hari ini ya ingat-ingat saja apa yang terjadi pada tahun 2014 dan 2019. Yang ketiga, secara sengaja tidak sengaja memang pembelahan politik besar Indonesia ya, pembelahan politik Indonesia yang anti Jokowi atau kontra Jokowi, oposisi dengan berkuasa, itu juga beririsan dengan pengelompokan sosial keagamaan ya, yang secara sederhana itu orientasinya itu atau warnanya itu Islam, santri, dan nasionalis begitu. Dan memang ya kalau kita bicara Ganjar, ini dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan, nasionalis. Kemudian kalau bicara Anies Baswedan, ini beliau naik lewat dalam konteks pilkada Jakarta itu naik lewat pertarungan dengan Ahok dan kontestasi isu penistaan agama. Begitu. Jadi ini kombinasi semua variabel ini membuat ini menjadi sangat sangat seru dan ramai. Ya.